Ini baru lah. Ini dilekas kan Idul Adha. Oh iya, sesasi gas ya. Piye. Aku kan bar nilai sapi. Oh, mau. Iki mau. Piye baru. Soal sapi. Sapi apa sih marahi bingung? Sapi apa sih marahi bingung? Ora ono yo. Ono, sapi wedok. Kok iso? Nah, bingung toh? Bingung toh? Ingat, infak tubuh desa Jawa, kamu bisa berkontribusi banyak kebaikan. Oke, masuk ya. Kita akan memberikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa oh ada yang nanya ternyata. Oke, bisa angkat tangan. Oke, Mas. Sebutkan nama, asal, dan IPK-nya, Mas. Yang belakangnya UKT berapa? Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz. Tadi kan pas saya mendengar kata Ustadz bahwa kita ini sangat wajar kalau manusia itu harus mempunyai cara berpandangan yang berbeda-beda. Tapi untuk saat ini saya tuh masih kayak cemas aja gitu. Soalnya masih banyak ada beberapa pendapat orang atau ganjaran gitu ya. Kalau saya mengikuti ini, mengikuti itu nanti saya dapat dosa atau saya itu sesat. Contoh kayak ya di lingkungan ini kan kayak ya kalau yang ikut NU begini, kalau yang ikut Muhammadiyah begini, pasti adalah yang berkata gitulah. Terus Salafi beginilah, Wahabi begini gitu ya. Kalau dalam pribadi kayak saya kayak pernah perform gitu ya, kayak musik gitu ya. Terus juga menghasilkan uang gitu ketika perform atau pentas. Ada yang mengatakan, kamu nyari uang haram gitu. Kan kayak kaget aja ya ada yang ngomong seperti gitu ya. Padahal aku tuh ya cuman perform aja gitu kan, musik itu dalam secara pribadi gitu kan ya. Jadi Ustadz, orang yang memberi tuntutan atau ganjaran yang seperti saya jelaskan tadi itu, apakah hal yang diwajarkan harus kita ikuti atau tidak dibenarkan? Terima kasih Pak Ustadz. Langsung aja. Taib. Nah, jadi itu tadi yang mungkin belum saya sampaikan, yaitu bagaimana kita menyikapi perbedaan itu tadi. Artinya, wah ini yang benar terus yang mana, atau yang diikuti yang mana. Maka para ulama mengatakan, di dalam misalnya pembahasan usul fikih yang paling terakhir itu tadi, mereka mengatakan yang boleh untuk dimintai pendapat, yang boleh dimintai untuk yang boleh dimintai pendapat agama itu adalah orang yang memang sudah terkenal bahwasanya dia itu belajar agama dengan cara yang benar, yaitu dari guru, ya. Bukan autodidak, ya, bukan autodidak, karena ini bukan dicari dengan eksperimen. Ini wahyu yang harus ditransformasikan dari hati ke hati, dari akal ke akal. Kemudian dia harus mempunyai sanad, yang mana sanad perguruannya itu bersambung. Nah, sanad perguruan bersambung ini bukan hanya dari segi riwayat, ya, tetapi dari segi pemahamannya itu juga harus bersambung. Nah, tapi kalau ada murid, ya, dia belajar sama guru, tetapi cara pemahamannya berbeda sama gurunya, itu berarti sanad pemahamannya tidak nyambung. Sanad pemahamannya tidak nyambung. Maka sanad pemahamannya itu imam 4 itu tadi, imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, semuanya mempunyai sanad yang bersambung kepada para sahabat, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi dari para sahabat ada ahlul hadis dan ahlul ro'yi, kemudian jadi siapa. Dan Imam Syafi'i belajar sama siapa? Imam Malik dan sama muridnya Imam Abu Hanifah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i. Maka semua sanadnya bersambung.
Nah, maka para ulama mengatakan ikuti atau yang boleh ditanya masalah agama orang yang memang masyhur bahwasanya dia alim. Masyhur bahwasanya dia alim itu bukan karena dia ngomongnya bagus, ya, masyhur atau cara penyampaiannya menarik, ya, tetapi dia masyhur memang mempunyai kapabilitas dalam keilmuan agama dan menuntut ilmu agamanya dengan cara yang benar. Nah, kemudian tentu itu mungkin masih membingungkan, karena kita kurang bisa menilai di situ. Maka simpelnya adalah Simpelnya adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, alaikum bisawadil a'dham. Alaikum bisawadil a'dham. Artinya hendaklah kalian mengikuti mayoritas umat Islam. Mayoritasnya bukan di daerah tertentu atau zaman tertentu, tetapi dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Maka mayoritas mereka itu adalah yang tidak keluar dari 4 madhab dan juga tidak keluar dari akidah ahlus sunnah wal jamaah al asy'ariyah wal maturidiyah. Nah, maka NU Muhammadiyah itu semuanya semuanya selama perbedaannya masih di dalam masalah fikih aman insya Allah. Selama perbedaannya masih di dalam masalah fikih aman. Anda mulai perlu berhati-hati ketika perbedaannya di dalam masalah akidah. Nah, tapi kadang-kadang juga ada yang bawa-bawa masalah fikih ke akidah, bawa-bawa masalah fikih ke akidah. Kenapa? Buat nakut-nakutin sebenarnya, biar ikut dia. Nah, ini kelompok-kelompok yang ekstrim seperti itu. Nah, maka kita pengen berpikir secara rasional. Masalah fikih tidak usah dibawa-bawa ke akidah. Masalah musik kok dibawa-bawa ke akidah, kan tidak nyambung. Ya, tidak nyambung. Apa hubungannya? Cuman alat loh. Cuman alat. Kan seperti itu. Maka banyak masalah-masalah fikih yang dibawa kepada akidah. Nah, maka itu tidak jadi bagaimana dalam menyikapi perbedaan? Ya nyantai aja. Nah, kemudian juga harus diketahui bahwasanya kita mempunyai kaedah di dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu la inkar fil mukhtalaf fih, innamal inkar fil mujma' alaih. Tidak boleh mengingkari perkara-perkara perbedaan pendapat. Yang memang di situ ada perbedaan pendapat, tidak boleh ada pengingkaran di situ. Yang boleh diingkari adalah masalah-masalah yang ada kesepakatan antar ulama semuanya. Maka misalnya antum membaca di dalam Ihya Imam Ghazali ada, atau di buku-buku fikih masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Syarat orang yang mau melakukan nahi mungkar itu adalah dia harus tahu yang mau dia larang dari kemungkaran itu adalah perkara yang telah disepakati kemungkarannya. Selama itu adalah perkara yang diperdebatkan kemungkarannya, maka tidak boleh diingkari. Bisa jadi dia ikut pendapat yang lain, kecuali kata Imam Ghazali, Anda tahu bahwasanya orang ini mengikuti pendapat yang tidak membolehkan, maka ketika itu bisa diingkari. Nah, maka dosa dan tidak dosanya orang itu tadi seperti apa? Para ulama mengatakan bahwasanya dosa dan tidak dosanya. Terus kapan seseorang apabila melakukan ini dosa atau enggak? Kalau melakukan ini dosa apa enggak? Lah ini kan berbeda. Nah, maka patokannya adalah dhannul mukallaf. Mana apabila Anda meyakini atau merasa bahwasanya suatu pendapat itu adalah benar, ya, maka apabila Anda menyalahi atau melanggar pendapat tersebut, itu maka ketika itulah Anda berdosa. Misal Anda meyakini bahwasanya suatu perkara itu haram, di dalam mazhab lain tidak haram. Nah, tetapi keyakinan Anda saat itu Anda meyakini bahwasanya bahwasanya perkara ini haram. Kalau Anda melanggar, Anda dosa. Kenapa? Karena meyakini bahwasanya itu haram, berarti Anda sedang meyakini melanggar melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi bagi orang yang tidak meyakini bahwasanya itu apa? Haram, maka dia memandang bahwasanya dia sedang tidak apa? Sedang tidak melanggar apa? Larangan Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi tidak dosa. Karena ini ranahnya masih di dalam fikih. Maka kalau mau pindah kapan menjadi tidak haram lagi? Kalau Anda pindah keyakinan, menjadi meyakini masalahnya apa? Menjadi meyakini apa? Disebut dengan pindah taklid. Pindah dari satu madhab ke madhab yang lain dalam masalah tertentu. Nah, maka itu dibolehkan dengan niat apa? Dengan niat mengikuti pendapat apa? Pendapat ulama ini. Dengan niat mengikuti pendapat ulama ini. Tapi kalau di dalam hati Anda masih niat mengikuti pendapat ulama ini kemudian melanggar pendapat tersebut, ya jadinya dosa. Ya jadinya dosa. Tapi kalau Anda sudah berniat untuk mengikuti pendapat ulama yang membolehkan misalnya, ya, kemudian Anda melakukan itu, ya tidak dosa walaupun menurut mazhab lain dosa. Paham ya? Nah, seperti itu. Sama kayak tadi misalnya dalam misalnya masalah apa menikah dengan apa? Misalnya di dalam mazhab Syafi'i, ya, di dalam mazhab Syafi'i menikahi anak zina itu hukumnya apa? Hukumnya boleh. Di dalam mazhab lain itu tidak boleh. Anak zina dinikahi, tidak boleh. Maka apabila orang menikah dengan anaknya sendiri, anak zinanya sendiri, maka apa hukumnya? Ya tergantung dia keyakinannya ikut madhab mana. Kalau dia keyakinannya ketika itu mengikuti madhab Syafi'i tidak menjadi berdosa. Tapi kalau dia keyakinannya mengikuti madhab lain, ya jadi berdosa. Seperti itu. Maka apa yang menjadikan Anda itu berdosa ketika Anda meyakini ketika itu Anda sedang melanggar perintah atau larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama Anda sedang tidak meyakini bahwasanya Anda melanggar perintah atau larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi atas dasar mengikuti pandangan ulama, bukan karangan-karangan sendiri, ya. Karena Anda belum mempunyai kemampuan untuk mengambil langsung hukum dari mana? Dari Al-Qur'an dan sunnah, maka harus ikut ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu apabila kamu tidak tahu. Faham ya? Sampai di sini. Oke, faham. Selanjutnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan kepada Ustadz As-Sofia yang telah menyampaikan materi yang Masya Allah sangat bermanfaat bagi kita. Langsung saja untuk pertanyaannya, bagaimana sikap kita sebagai murid ketika mendapati guru kita itu melakukan kesalahan? Nah, kita pun tidak boleh terlalu taklid ya terhadap seorang kiai atau ustadz. Itu bagaimana Ustadz sikapnya? Syukron. Taib. Pertanyaannya bagus. Bagaimana ketika kita mendapati seorang guru itu melakukan kesalahan? Nah, yang pertama, apabila seorang guru, yang pertama kita harus mengetahui bahwasanya namanya manusia itu khata. Kullu bani Adam khata. Bahwasanya setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan, banyak melakukan kesalahan. Maka kita harus melihat setiap orang itu dengan kacamata bahwasanya dia itu manusia, bukan malaikat. Mau dia itu guru, mau dia itu wali, mau dia itu orang soleh, mau dia itu apapun, selama dia bukan nabi, selama bukan dia nabi, pasti berbuat salah. Maka wajar apa enggak kalau dia melakukan kesalahan? Wajar. Yang tidak wajar itu kalau dia melakukan kesalahan kemudian tidak bertaubat. Nah, kemudian kalau ini adalah seorang guru, seorang alim, dan Anda adalah seorang murid, ya, guru dalam tanda kutip alim ya, bukan guru SD atau alim dalam ilmu agama. Maka yang pertama kali kita letakkan di dalam hati kita adalah husnudzon. Siapa tahu beliau mengikuti pendapat yang membolehkan. Ya, siapa tahu beliau mengikuti pendapat yang membolehkan atau dalam keadaan yang membutuhkan untuk mengikuti pendapat yang membolehkan.
dibolehkan. Karena kita dibolehkan apa? Mengikuti pendapat madhab lain ketika kita apa? Ketika kita dalam keadaan membutuhkan untuk mengikuti madhab lain. Seperti misalnya kalau kita umroh, ikut madhab Syafi'i, pegang wanita batal, tidak selesai tawaf, tidak selesai tawaf. Nah maka ketika itu kita perlu pindah madhab, kan seperti itu. Pindah ke madhabnya siapa? Pindah ke madhabnya Imam Malik ketika itu, kan seperti itu. Nah apakah itu? Wah ini kok guru saya kok pegang-pegang perempuan? Nah itu kepegang kok. Waktu apa? Waktu tawaf. Kan seperti itu. Maka yang pertama kali kita letakkan apabila itu guru kita, selama masalahnya ada perbedaan pendapat, ya, atau kita tidak tahu ada perbedaan pendapat atau tidak, maka yang pertama kali diletakkan adalah husnudzon. Yaitu apa husnudzonnya? Bagaimana? Mungkin ada pendapat yang membolehkan, saya tidak tahu. Atau memang Anda tahu bahwasanya ada pendapat yang membolehkan, ya sudah, berarti beliau mengikuti pendapat yang itu. Kalau beliau meyakini pendapat yang itu, menjadi dosa apa enggak? Menjadi enggak dosa. Lah kita yang melihat sebagai pengikut pendapat yang lain, melihat dia melakukan dosa, ya enggak juga, kan dia meyakininya yang lain. Maka enggak ada masalah. Misal kita waktu di Mesir, guru-guru kita ada yang madhabnya beda-beda. Ada guru kita yang madhabnya Hanafi, ada guru kita yang madhabnya Maliki, ada guru kita yang ada melakukan hal-hal yang menurut madhab kita mungkin itu tidak boleh, tetapi dilakukan. Nah itu menurut madhab mereka boleh kok. Masa kita mau, wah ini melakukan dosa? Kecuali kalau guru itu melakukan perkara yang dosanya bil ijma, disepakati oleh semua ulama bahwasanya itu dosa. Nah misalnya melakukan perzinaan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi itu sikap kita ketika melihat ini sebenarnya bukan hanya guru. Husnudzon ini kita letakkan pada setiap muslim. Ya, pada setiap muslim. Tapi kan ada kadarnya. Kalau misalnya setiap muslim bisa jadi dia memang mengikuti pendapat ulama yang membolehkan, bisa jadi dia itu husnudzon itu harus diletakkan. Tapi kalau kita mau bertanya atau amar ma'ruf atau ini boleh saja melakukan hal itu, siapa tahu ini. Tapi dengan dengan cara bukan terus langsung menvonis, kan itu. Bertanya dulu alasannya apa, kan seperti itu ya. Nah, oke, baik. Cek. Mungkin yang putri ada yang ingin bertanya. Satu orang. Tidak ada. Ada lagi yang mau bertanya? Ada masnya. Baik. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz tentang perihal tahsin ya, Al-Quran. Itu ada syekh di Arab itu namanya Syekh Aiman Rusdi. Beliau itu mengatakan bahwasanya kalau kita membaca Al-Quran itu tidak boleh bernada, Ustaz. Tidak boleh bernada. Nanti sesuai dengan, karena beliau pemegang senat tertinggi setelah aku membaca gitu. Sedangkan implementasi atau penerapan kita di sini itu lebih, masyarakat itu lebih suka dengan ketika imam baca dengan bernada. Nah itu tidak selaras dengan apa yang diucapkan oleh beliau begitu. Nah gimana kita menanggapi menanggapi hal tersebut Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seingat saya bukan tidak boleh bernada, tetapi kebanyakan yang menggunakan nada menyalahi kaedah tajwid, yang kemudian memanjangkan yang tidak panjang atau panjangnya melebihi yang seharusnya. Itu yang beliau kritisi. Tapi perlu diketahui bahwasanya di dalam masalah membaca Al-Quran, ilmu tajwid itu tadi hukumnya bukan wajib, tetapi hukumnya sunnah. Membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya bukan wajib, tetapi hukumnya sunnah, kecuali yang berkaitan dengan makhorijul huruf.
berkaitan dengan makhorijul huruf. Nah itu bisa bikin sholat tidak sah kalau dilakukan di dalam al-fatihah. Misalnya alhamdulillah dia baca alhamdulillah. Iyyaka na'budu dia baca iyyaka na'budu. Ar-Rahmanir Rahim dia baca Ar-Rahmanir Rahim. Itu bisa menyebabkan tidak sah. Jadi yang penting pertama di dalam membaca Al-Quran itu adalah makhorijul huruf. Kemudian yang kedua itu adalah apa? Yang kedua adalah berkaitan dengan tasdid. Tasdid di dalam apa? Di dalam Al-Quran, di dalam bacaan Al-Quran itu tidak boleh dihilangkan. Banyak orang suka menghilangkan apa? Tasdid. Ar-Rahmani Rahim. Ar-Rahmani Rahim. Harusnya Ar-Rahmanir Rahim. Kan seperti itu, menghilangkan tasdid. Itu tidak boleh. Adapun panjang pendek, berapa panjangnya, berapa pendeknya, itu semuanya sunnah. Benar, ada beberapa ulama, tapi tidak mayoritas. Tidak mayoritas yang memandang bahwasanya membaca Al-Quran dengan tajwid itu wajib. Membaca dengan tajwid itu wajib. Di antaranya adalah Syekh At-Tablawi dari madhab Syafi'i misalnya. Itu memandang bahwasanya membaca dengan tajwid yang mana panjang pendeknya harus pas dan lain sebagainya itu Itu hukumnya wajib. Tetapi mayoritas ulama sejauh yang saya tahu itu tidak mewajibkan kecuali masalah-masalah itu tadi, yaitu berkaitan dengan makhorijul huruf dan juga berkaitan dengan tasdid, dan juga tidak membaca dengan cara yang salah, artinya harokatnya yang pakai kasroh ya dibaca kasroh, yang pakai hamzah fathah ya dibaca fathah, tidak dibaca salah. Nah, di mana itu dipelajari? Itu dipelajari ketika ketika orang belajar fikih masalah masalah membaca surat Al-Fatihah. Maka ketika sampai pada pelajaran rukun yang ketiga membaca Al-Fatihah, maka dibahas di situ apa yang tidak boleh dilanggar di dalam membaca surat Al-Fatihah. Nah, itulah yang wajib dijaga di dalam Al-Qur'an. Itulah yang wajib dijaga di dalam membaca Al-Quran. Kemudian cara yang detail di dalam membaca Al-Quran dengan tajwid yang detail itu sunnah. Sebagian ulama mengatakan wajib, iya. Syekh Tablawi dari kalangan Syafi'iyah itu mengatakan wajib. Dari kalangan yang muasir, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari itu juga mengatakan wajib. Mungkin beliau Syekh Aiman menganut, memang kebanyakan ini yang menganut adalah masyayikh kiroat. Nah, mungkin beliau berpandangan mengikuti pandangan yang itu. Tapi prediksi saya, beliau mengkritisi ketika itu menjadi adat, membaca dengan nada dan demi untuk nada yang enak, kaedah yang betul dilanggar. Demi nada yang enak, kaedah membaca Al-Quran dilanggar. Sehingga ketika membaca Al-Quran yang dipentingkan bukan bagaimana dia membaca, tapi bagaimana terdengar enak. Kan seperti itu. Dhohiroh itu yang memang guru-guru kita pun itu tidak terlalu menyukainya. Ketika seseorang lebih mementingkan bacaan yang enak daripada bacaan yang tepat. Itu tadi. Nah, maka sebenarnya ketika kita itu yang kita cari di dalam mendengarkan bacaan Al-Quran itu, carilah bacaan yang seakan-akan Al-Quran itu berbicara dengan kita. Artinya memang si pembaca ini tahu bagaimana membaca Al-Quran dengan nada yang nadanya itu sesuai dengan konteks bacaan itu tadi. Ketika pertanyaan nadanya seperti pertanyaan, ketika jawaban nadanya seperti jawaban, ketika tahdir itu
ketika peringatan atau ancaman nadanya seperti ancaman, ya, intonasinya seperti ancaman. Ketika kabar gembira, intonasinya seperti kabar gembira. Maka itu disebut dengan bacaan yang mufassiroh, bacaan yang menafsirkan bacaan itu sendiri. Hanya dengan membaca dia bisa menafsirkan bacaan itu. Nah, itu apa? Itu adalah kemampuan yang jarang dimiliki oleh orang. Nah, itu adalah kemampuan jarang. Tapi itu tadi jawabannya, artinya mungkin kalau misalnya betul seperti yang jenengan katakan, mungkin Syekh Aiman mengikuti pendapat yang memang mewajibkan. Tapi apakah semua ulama mewajibkan? Enggak. Dan juga itu konteksnya beliau berbicara pada musabakoh. Musabakoh itu perlombaan membaca Al-Quran, yang dilombakan apakah suaranya enggak, bacaan betulnya. Maka wajar apabila komennya seperti itu. Saya kira seperti itu. Wallahu alam. Ini Ustaz ada pertanyaan terakhir. Membiarkan orang sama pendapat dengan kita itu kan susah, karena hal itu juga bertentangan dengan iradah Allah. Lalu bagaimana jika ada kelompok yang melakukan sesuatu yang mereka anggap itu ibadah, tapi menurut beberapa ulama dan beberapa kelompok dalam Islam itu tidak termasuk ibadah, dan dalam hadis dan Al-Quran tidak ada dalil yang menyebutkan kesohihan hal tersebut. Tetapi banyak sekali umat Islam yang melakukan hal itu. Apakah kita harus menerima perbedaan pendapat itu atau harus membenarkan? Ya. Suatu amalan biasanya. Suatu amalan yang, jadi misalnya ada orang melakukan suatu amalan yang mana tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha qad farada lakum faraid. Sebentar, saya takut salah hadisnya. Saya carikan sini hadisnya. Saya bacakan supaya kita fahami bersama-sama. Dan ini hadis ada di Arba'in Nawawi. Faraid fala tudayyi'uha. Aywa. Ada hadisnya langsung ketemu. Naam. Thayyib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih, Innallaha ta'ala farada faraid fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka jangan kalian sia-siakan. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi batasan-batasan, maka jangan kalian lampaui. Ya. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan beberapa perkara, maka jangan dilanggar. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyan. Dan Allah Subhanahu wa taala diam akan banyak masalah, ya. Banyak masalah apa? Rahmatan lakum, sebagai bentuk kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fala tabhatsu anha, maka lakum ghairu nisyan, bukan dalam keadaan cari-cari. Fala tabhatsu anha, maka tidak usah maka tidak usah dicari-cari. Para ulama mengatakan rahmatan lakum ini, maka segala sesuatu yang terjadi apabila dia itu adalah sesuatu yang baru, sakata anhu, artinya apa? Al-maskut anhu, sesuatu yang tidak disebutkan di Al-Quran, tidak juga disebutkan di hadis. Apa hukumnya kita melakukan? Apa hukumnya kita melakukan? Maka tinggal dilihat dalilnya. Yang memerintahkan ada apa enggak? Enggak ada. Yang melarang ada apa enggak? Kalau ada yang melarang berarti menjadi haram. Nanti pelarangan jadi gini, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah, kalau misalnya dia tegas, maka perintah perbuatan tersebut menjadi wajib dilakukan. Kalau perintahnya tidak tegas, maka perbuatan tersebut menjadi sunnah untuk dilakukan. Kalau larangan itu tegas, maka menjadi
haram. Kalau larangan itu tidak tegas maka menjadi apa? Menjadi makruh. Maka nanti para ulama akan melihat. Nah itu masalah tegas, tidak tegas itu ada ulama berbeda pendapat. Ini tegas apa enggak? Kan seperti itu. Ada larangan atau tidak? Itu juga berbeda pendapat. Maka apabila ada orang yang melakukan sesuatu tidak ada tuntunannya, maka ya dilihat itu dari itu tadi. Ada perintahnya, ada larangannya. Kalau tidak ada larangannya berarti apa? Al-maskut anhu rahmatan lakum ghairu nisyan. Maka para ulama mengatakan rahmah di sini yang berbentuk rahmat itu adalah pembolehan atau pelarangan. Rahmat itu bentuknya pembolehan atau pelarangan? Pembolehan. Para ulama mengatakan rahmat itu bentuknya pembolehan, bukan pelarangan. Kalau pelarangan berarti kan penyempitan. Penyempitan berarti kan mendesak. Ya. Maka oleh karena itu para ulama mengatakan bid'ah itu ada 5 hukumnya. Bisa jadi makruh, bisa jadi wajib, bisa jadi apa? Bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh, dan bisa jadi haram. Siapa itu yang membagi? Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, Sultanul Ulama, yang mana menjual raja-raja Mamluk ketika itu. Ya, Sultan Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, salah satu punggawa ulama madhab Syafi'i. Beliau menjadi contohnya bid'ah yang wajib, belajar nahwu. Belajar nahwu itu bid'ah, tidak ada zaman Rasulullah SAW. Apa hukumnya? Wajib untuk memahami memahami Al-Quran dan Sunnah. Wajib bagi siapa? Fardu kifayah. Wajib bagi setiap orang, tidak boleh tidak ada yang belajar nahwu. Setiap kaum, setiap generasi harus ada yang mempelajari nahwu. Mengumpulkan Al-Quran. Para sahabat sempat ragu ketika itu. Ketika Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, kita harus mengumpulkan Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar bilang apa? Bagaimana saya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW? Besoknya datang lagi Sayyidina Umar. Wahai Abu Bakar, kita harus mengumpulkan Al-Quran. Fa innahu khair. Itu ada kebaikan di situ. Tetap omongannya Sayyidina Abu Bakar bagaimana saya melakukan hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika permintaan yang ketiga, mungkin Sayyidina Abu Bakar merenungkan, kemudian akhirnya Sayyidina Abu Bakar setuju. Sayyidina Abu Bakar setuju untuk melakukan pengumpulan Al-Quran. Itu contoh. Artinya tidak semua yang baru itu kemudian menjadi haram. Dilihat ada perintahnya, ada larangan. Kalau selama tidak ada larangan, oke, tidak ada masalah. Selama tidak ada larangan, tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau ada larangan. Seperti itu ya. Hadza wallahu a'lam. Baik ya, terima kasih atas penyampaiannya Ustaz, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah bertanya, dan semoga apa yang kita dapatkan di hari ini bisa diaplikasikan ya. Terlebih banyak sekali perbedaan-perbedaan. Semoga teman-teman juga bisa ya itu dia tadi. Banyak yang bisa diambil dan diaplikasikan. Kita mesti sadar kalau setiap manusia itu berbeda. Jadi kalau dapat perbedaan pendapat ya sudahlah. Namanya juga manusia ya kan. Kecuali emang ngomong sama kucing memang jelas berbeda. Tapi kita memberi informasi juga tambahan, selain tadi hari Kamis ada kegiatan-kegiatan seputar kurban, kita juga ada OTW on the way di hari Sabtu malam mingguan bersama Habib Ja'far. Kemudian di hari Rabu minggu depan juga tentu ada kegiatan-kegiatan ngaji asik yang tentu memberikan keilmuan kepada kita agar kita merecharge keilmuan, merecharge semangat untuk beribadah dengan datang ke kajian di Teras Dakwah. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di ngaji asyik pekan depan. Kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Itu kafatul majlis dulu bro. Oke ya. Sangat satut sekali dia, kayaknya pengen pulang ya. Oke.
Kembali kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan dari tutur kata kami dan apa yang disampaikan oleh Ipin. Kurang lebih mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.